Kembali lagi di konten Hirokari. Di video kali ini aku mau share ke kalian emblem sama build Hirokari tersakit yang cocok buat kalian pakai. Serta di sini aku bagikan cerita sedikit gimana aku bisa main Hirokari sampai sekarang. Mungkin ini bisa jadi motivasi buat kalian yang baru aja belajar Hirokari. Emblem yang aku pakai, aku emblem marksman yang bisa ningkatin attack speed, damage, dan juga lifesteal. Talent-talentnya itu swipe, bergain hunter, sama quantum charge yang bisa ningkatin serangannya tambah kenceng lagi. Bergain hunter biar harga itemnya lebih murah sehingga bisa lebih cepat jadi item-item kalian. Kemudian quantum charge yang bisa ningkatin movement speed saat kalian memakai basic attack. Karena Hirokari ini basic attack-nya pun juga cepet, jadi trigger pasif dari quantum charge ini enak banget. Untuk item yang aku pakai seperti ini teman-teman, Trinity jangan sampai lupa, sepatu situasional. Untuk item yang kelima sama keenam ini situasional, tapi di sini aku pakai rose gold karena item ini unik banget menurutku, bisa ningkatin shield ketika darah Hirokari di bawah 50%. Jadi misalkan dicicil di hit sama musuh terus darah Hirokari sampai berkurang dari 50% dari kapasitas darahnya, ini bisa nambahin shield yang bikin Hirokari susah buat ditumbangin. Misalkan tanpa pakai rose gold itu mudah banget ditumbangin saat Hirokari itu maju join di bar. Kemudian untuk item terakhir aku pakai Wind of Nature. Wind of Nature ini sama kayak rose gold, kegunaannya untuk defense. Jadi biar kebal terhadap serangan physical attack musuh selama beberapa detik saat kita mengaktifkan item ini. Jadi ini enak banget buat kalian pakai. Rose gold buat hindarin hero magic damage, Wind of Nature hero physical damage. Jadi ini enak banget kan. Apalagi rose gold juga ningkatin defense sama damage. Buat defense oke, buat ngedamage juga oke. Sama seperti Wind of Nature, bisa ningkatin physical attack, attack speed, sama lifesteal. Jadinya efek lifesteal Hirokari bertambah. Udah dari emblem tadi udah ningkatin lifesteal, ditambah rose gold juga ningkatin lifesteal, Wind of Nature juga nambahin lifesteal. Enak banget kan? Nah sekarang setelah kita jelasin item build Hirokari, di sini aku pengen cerita sedikit kenapa aku bisa main Hirokari sejauh ini. Tapi aku masih belum jago teman-teman. Jadi aku juga perlu belajar terus supaya bisa main Hirokari, dan rencananya aku mau push MMR atau poin hero buat Hirokari. Jadi di sini aku masih di nomor berapa ya? Nomor 20-an kalau nggak salah, 20-an di warna coklat. Jadi jalan ya. Mulai awal aku main Hirokari itu ya juga belajar teman-teman. Kepo Hirokari itu gimana. Terus aku nyari-nyari info, nonton pro player juga main Hirokari itu gimana sih. Oh kayak gini mainnya. Awal-awal aku coba sering ngalamin kekalahan teman-teman. Jadi dari kekalahan itu aku coba menyimpulkan kalau main Hirokari ini kita harus bisa belajar juga dari kekalahan. Bukan kita itu menang terus enggak, tapi di situasi tertentu, di waktu tertentu kita juga mengalami kekalahan. Tim Onyx aja yang win streak berapa kali itu, 12 atau berapa gitu. Nah ternyata ada satu kekalahan melawan tim PTR. Jadi ini kita bisa menjadi pengingat bahwa kita itu jangan terlalu pede jago banget, itu jangan terlalu jago, karena ketika kita punya mindset terlalu jago, ini bisa bikin kita malah blunder, bisa bikin kita sombong. Jadi malah kesombongan ini bisa membuat kita underperform teman-teman. Bukan serta-merta jago banget itu tidak bisa dikalahkan, ini malah bisa menjadi celah kalau kita bisa manfaatin situasi ini. Nah makanya
jadi orang atau jadi player Mobile Legends itu stay humble aja, main tenang, main nyantai aja. Seperti yang aku bilang ini, yang aku sampaikan di sini itu bukan omong doang, teman-teman. Ini pengalamanku juga. Season ke berapa ya? Ke 33 atau 34 loh ya. Dulu itu aku pernah main Hirokari 15 match. Itu aku menangnya cuma 3 kali. Kalahnya itu tumbangnya nggak dikit, teman-teman. Paling dikit itu 5. Paling banyak itu 10 kalau nggak salah. Ya memang itu betul. Pernah aku alami ketika main Hirokari, aku masuk sembarangan pas bar atau pas nyerang musuh, terlalu pede, overcommit. Itu pernah aku alami saat bermain Hirokari. Nah makanya yang aku bilang tadi, jangan sok jago, kita tetap humble ya di sini. Kita unggul juga humble, kita kalah pun juga humble gitu loh. Jangan membuat gerakan yang bisa bikin tim kita ini rugi. Yang awalnya tim kita ini unggul, tim kita ini menang, tim kita ini posisinya mendominasi, tapi gara-gara kelakuan kita, gara-gara tingkah kita overcommit atau terlalu maju, terlalu percaya diri menyerang musuh untuk menghajar musuh, tapi kenyataannya kita tumbang, kita malah di geng. Dulu ini kata-kata ini jangan gampang ke geng ini aku alami dulu teman-teman saat main Hirokari. Yang aku bilang tadi tumbangnya banyak ya ini, jangan gampang ke geng. Itu kata-kata itu istilahnya kok pernah menggambarkan aku di season-season yang lalu ketika main Hirokari. Ternyata juga dialami sama pro player. Noob-noobnya gua player biasa pernah ngalamin apa yang dialami Rin saat itu. Matinya 7, nggak ngekill, itu pernah aku alami guys pas main Hirokari ini. Ternyata sama teman-teman. Stay humble kuncinya. Humble. Tetap memberikan hal yang positif di situasi yang itu bisa kita anggap positif, bisa kita anggap negatif. Misalkan kita anggap negatif itu kekalahan ya kan. Itu kita tetap stay humble teman-teman. Kita mempunyai opini, kita mempunyai pendapat itu ya humble aja, santai-santai aja. Kita evaluasi diri aja gitu. Mungkin kalau kekalahan, toh ini juga kekalahan, kita tetap evaluasi bersama satu tim ya. Harus gitu. Tapi kalau buat aku player solo, ini evaluasiku ya juga di diriku sendiri dulu. Kenapa ya kok Hirokariku mati banyak, tumbang banyak? Ternyata poin pertama itu jangan sampai kalian buru-buru untuk join war. Terus yang kedua, ketika kalian early game, usahain main aman, main tenang. Dulu gua itu main MM itu gerusa-gerusu guys. Sok-sokan petentang maju ternyata di geng. Ya seperti itu aku dulu main marksman, tapi sekarang kan lebih hati-hati, lebih main ke turret, main aman. Itu sekarang. Kalau dulu wah bangetan gua main Hirokari itu. Bukan hanya Hirokari doang ya, hero marksman lain tuh gua kebangetan banget. Terlalu maju, buru-buru maju. Pas war itu joinnya terlalu cepat, terlalu gerusa-gerusu, nggak mikir skill-skill hero musuh, spell-spell hero musuh itu udah kepake atau belum. Itu nggak gua pikirin sama sekali. Tapi sekarang berubah. Aku join di warnya itu kita nunggu timing yang pas, timing yang tepat, dan sekarang akhirnya aku mulai terbiasa bermain Hirokari seperti itu. Main aman, main safe, join di war pas momennya bagus. Itu adalah kunci yang selalu aku pegang saat ini, dan sampai sekarang aku bisa mencapai di kota Kediri nomor 22 ini. Jadi itulah tips-tips dari aku. Semoga info yang aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi pembelajaran yang berharga juga untuk kita semuanya. Sampai jumpa di konten Hirokari edisi berikutnya. Dadah.